Jadi nanti kalau rem nyalanya kayak gini ya, untuk lampu remnya berkedip gitu ya. Oke. Dan kalau sen kita coba dulu sennya kayak apa. Oke, kayak gini. Nah, kayak gini guys. Nah, ini dia. Aduh, ternyata di no. Semakin panjang lednya, semakin besar ampernya. Jadi kita butuh modul yang besar kayak gitu ya. Kalau untuk yang lampu belakang kan lampunya kan dikit ya, cuman yang di tengah set ya itulah ya, kita pakai yang kecil ini udah cukup. Oke, jadi buat teman-teman kalau pengen ekonomis ya kita bikin sendiri gitu ya. Cuman kalau nggak mau ribet ya kalian beli, dan harganya memang mahal ya karena memang buatnya susah banget ya guys. Halo, assalamualaikum guys. Jadi kali ini aku mau sedikit persiapan untuk pembuatan LED lazy ya. Jadi ini untuk progresnya udah 80% ya guys. Jadi kayak apa sih LED lazy gitu ya. Nah, ini dia. Jadi ini aku buat punyanya Vario 125 yang old ya, atau Vario kaset R gitu ya guys. Jadi ini masih belum selesai ya. Jadi ini untuk tahap-tahapannya nanti aku kasih video berikutnya gitu ya guys. Jadi apa sih persiapan atau perlengkapan yang harus disiapin kayak gitu ya kalau kalian bikin lazy. Jadi banyak yang ngerasa kalau pembuatan lampu lazy kayak gini ini mahal banget gitu ya. Kalau kita beli online gitu ya, memang kenyataannya kita kalau beli bahan bakunya sih nggak mahal ya, cuman memang prosesnya ini memang bener-bener lama banget. Dan apa ya, ya memang harganya sesuai lah dengan apa yang di online ya, karena aku udah ngerasain sendiri buat kayak gini ini nggak gampang ya ternyata. Susah, apa ya, susah kayak gitu ya, karena kan juga ini butuh skill, terus kemudian juga butuh kayak perlengkapan dan lain-lain kayak gitu ya guys. Saya tunggu bentar. Nah, ini dia guys. Nah, jadi ini untuk lampunya atau lazy-nya nanti ya guys. Jadi ini aku pakai bahannya bahan akrilik yang 1,5 ya. Jadi ini untuk bahannya 1,5. Terus kemudian aku mal pakai kayak gini nih ya. Jadi ini mal-malannya kemarin guys. Jadi pembuatan ini kayak gini ya. Sorry, aku pakai kaki ya. Nah, kayak gini. Sorry ya, kayak gini. Terus kalian harus panasin pakai namanya handgun kayak gini ya. Jadi kalian harus punya handgun. Kalau kalian nggak punya handgun ya nggak bisa untuk pola nekuk ini gitu ya guys. Dan untuk motongnya pakai apa bang? Nah, untuk motongnya ini, jadi kemarin sempat beli pakai ini ya, apa namanya ini ya, pemotong dari akrilik kayak gitu ya. Ternyata nggak efektif ya, jadi lama banget. Dan akhirnya memang aku punya alat potongnya kayak gitu ya. Jadi untuk motong-motong segala macam, jadi ini aku pakai alat potong kayak gini ya. Jadi ini membantu proses kita untuk motong-motong akrilik dan lain-lain kayak gitu ya guys. Dan juga selain ada apa namanya akrilik, aku juga pakai namanya apa ini ya, kemarin lupa aku namanya. Aku nanti sematin deh namanya, aku lupa nih. Board PVC board kalau nggak salah ini PVC board. Ini ada yang 1,5 sama 2 mili kalau nggak salah. Ini double sama yang tipis. Ini untuk bikin pola sela-sela yang di sini ya guys. Nah, ini kan kayak ada yang berdiri gini ya. Nah, ini aku pakai itu kenapa, karena biar cahayanya nggak keluar kemana-mana gitu ya guys. Jadi ini masih belum dicat ya. Jadi ini memang polanya tak bikin kayak gini polanya. Sebenarnya nggak usah dicat, nggak masalah sih ya. Jadi nanti nyalanya sesuai dengan yang aku solasi. Dan solasi ini aku juga sampai beli dua gitu ya guys.
yang besar sama yang kecil ternyata yang dipakai dua-duanya, jadi nggak rugi ya. Jadi ini prepare yang kalian harus beli, ada yang besar juga ada yang kecil gitu ya. Terus kemudian ini aku salah beli ya. Nah ini aku salah beli. Jadi ini aku pakai yang kayak gini ya guys. Jadi pakai yang tipis. Jadi kalian harus lihat. Nah ini dia. Nah ini, aduh, sorry. Jadi ini pakai yang tipis ya. Ini ya. Jadi untuk apa? Untuk biar cahayanya nggak keluar ya. Jadi benar-benar cahayanya ada di dalam apa ini ya? Bahan yang kita pakai kayak gitu ya guys. Dan ini salah beli yang tebel banget. Ini lakban anti bocor. Jadi ini tidak dipakai ya. Oke. Dan kalau pemotongan ini juga gitu ya guys. Jadi untuk pemotongan dari reflektor kalian harus benar-benar rapi ya, karena kalau nggak rapi nanti untuk pemasangannya juga susah. Jadi ya aku untuk pemotongannya ini juga masih gampang-gampang aja gitu ya guys. Jadi masih pakai gergaji, terus juga pakai ini alat potong ini ya, jadi untuk mempercepat proses. Nah ini aku juga masih bingung ya. Aku kemarin beli PVC board atau PVC apa ya, lupa aku namanya ya. Jadi ini lembaran PVC ya, ini ukurannya 2 mili, ternyata tebel banget ya. Nah rencananya aku itu nanti untuk nutupin di belakangnya sini, cuman karena ini tebel banget kayaknya nggak mungkin ya, atau mungkin nanti aku bikin untuk retrofitnya yang lampu depan gitu ya guys, mungkin ya kayak gitu ya. Oke, dan ini aku mau spill tentang mica yang nanti aku pakai. Jadi aku beli online. Jadi kalau bawaannya kan warnanya merah gini ya guys. Jadi kurang bagus aja kalau misalnya nanti udah jadi dan ada motifnya ini ya. Jadi otomatis kurang maksimal untuk hasilnya. Jadi aku beli yang transparan ya, kayak gini guys, dan nggak ada motifnya ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, ini bener-bener polos ya. Jadi nanti hasilnya pasti bakalan bagus ya. Oke, kalau kalian beli yang uh, buatan sendiri tuh ada sebenarnya ya guys, cuman aku ngerasa mending yang langsung aftermarket aja, yang buatan pabrik tanpa ada sambungannya. Jadi secara garis besar pasti lebih awet kayaknya lo gitu ya guys, cuman aku juga nggak tahu ya. Dan harganya memang juga lebih murah kalau yang kayak gini ketimbang yang buat sendiri gitu ya. Oke, terus kemudian ini aku juga beli tespenan kemarin sekalian. Aku juga nggak tahu lah ini nanti fungsinya buat apa gitu ya guys. Dan kita ke sini dulu aja. Nah ini dia guys. Jadi ini ada yang namanya silen. Jadi ini silen ini untuk apa sih kayak gitu ya. Jadi silen ini untuk nanti yang ditaruh di sini gitu guys. Nah di sela-selanya sini ya, kayak gitu. Jadi selain kita mau masang mica, nanti dikasih silen kayak gitu ya, karena biar airnya nggak masuk kayak gitu ya. Jadi biar lebih awet juga. Dan nanti aku kasih linknya juga untuk apa ya, deskripsinya gitu ya guys. Jadi kayak gini ya guys bahannya guys, gini silennya ya, emang bener-bener kayak karet gitu, lem gitu sih sebenarnya. Oke, ini terus kemudian ada ini juga epoxy SAG, non sak non SAG epoxy ya, maksudnya ini nanti after apa ya, finishing gitu ya, finishing. Jadi ini nanti setelah dikasih tadi lazy-lazy-nya, otomatis kan ada benggang atau ada lubang-lubang kecil kayak gitu ya, otomatis kan nggak bisa presisi gitu ya. Jadi ini selain fungsinya untuk lem, dia juga kayak apa ya, dempul kayak gitu ya guys, karena ini keperuntukannya untuk kapal ya sebenarnya ya. Jadi ini aplikasi pada kapal, jadi ini lebih kuat banget daripada dempul sebenarnya. Jadi selain merekatkan, dia juga bisa kayak dempul gitu ya guys. Jadi nanti untuk apa ya, finishing untuk yang di depan sini nanti ya. Terus juga aku ada ini untuk sealernya, mungkin
ada beberapa bagian yang sekiranya perlu di-sealer. Aduh, ngantuk guys, puasaan gini guys. Hahaha, sorry. Ini untuk sealant ya. Jadi permukaan yang perlu di-sealant nanti kita sealant. Ini juga nanti untuk yang belakang sini ya. Mungkin kalau misalnya nanti ditutup pakai PVC board tadi. Jadi ada PVC board sama ada apa? Aku lupa yang namanya ya. Jadi yang pakai ini loh guys ya. Nah, inilah lembaran PVC lah ya. Lembaran PVC. Nah, nanti dibentuk, taruh sini biar nanti lebih kuat sama biar nggak bocor gitu ya guys. Dan untuk pengeleman ya tetap karena kita masih di toko yang sama, jadi kita pakai produknya Dextone ya. Jadi ini ada sealant, ada lem kayak Alteco gitu ya. Jadi ini lemnya memang benar-benar kuat ya, sip pokoknya. Terus kemudian ini juga lem apa untuk besi ya, ini untuk bisa besi juga gitu ya. Terus kita ke elektroniknya gitu ya guys. Jadi di sini aku beli di apa ya, di online. Jadi ini ada modul DMX tapi kok ada dua gitu ya guys. Jadi ini untuk modul DMX nya memang ada dua. Jadi ini untuk yang 5 volt, ini tulisannya guys. Jadi ini untuk yang 5 sama-sama 5 volt, cuman ini ampernya yang 5 volt ya. Ampernya ini juga sama 5 volt juga. Jadi inputnya dia 12, outputnya dia 5 volt. Terus kemudian di sini bedanya kenapa ini kecil ini besar. Bedanya kalau yang ini bisa untuk 8 ampere, yang ini 5 ampere. Apa bedanya kalau 8 ampere itu lebih besar gitu ya. Jadi nanti rencananya yang 8 ampere itu nanti aku taruh di depan ya. Karena apa? Karena nanti untuk perlampuan atau perlet-letannya itu untuk di depan banyak banget. Jadi biar kuat untuk apa ya, jumlah LED-nya ya gampangnya. Semakin panjang LED-nya, semakin besar ampernya. Jadi kita butuh modul yang besar kayak gitu ya. Kalau untuk yang lampu belakang kan lampunya kan dikit ya, cuman yang di tengah set ya itulah ya, kita pakai yang kecil ini udah cukup. Dan ini kita beli kabelnya juga yang kabel kayak gini, isinya 3 gitu ya guys. Kemudian ini untuk soket-soket kayak gitu. Jadi kalau misalnya lebih ya nggak masalah daripada kurang. Jadi kemarin beli kalau nggak salah 10 atau 15 set gitu ya, karena pemakaianku nanti banyak gitu ya guys untuk soket-soket biar rapi juga. Terus kemudian untuk lampu belakang ini ada yang warnanya merah ya guys. Jadi kalau bisa untuk pengereman itu ya warnanya merah, kalau sen warnanya kuning kayak gitu ya, sesuai dengan standar karena biar kita kalau saat di jalan aman kayak gitu ya. Dan ini untuk LED yang merah, nah ini guys, jadi ini rapet, aku lupa tipenya apa, nanti aku sematin ya. Ini langsung 12 volt karena enggak pakai modul-modulan, cuman pakai modul ini ya, kedip ya. Jadi nanti untuk LED-nya aku bikin kedip-kedip aja untuk yang lampu remnya ya. Jadi biar tahu kalau misalnya ini sedang ngerem kayak gitu ya. Oke, ini untuk lampu remnya. Kemudian ini dia guys, ini adalah LED RGB WS2812 ya. Jadi ini tegangannya 5 volt. Oke, jadi nggak bisa langsung ke aki ya. Jadi ini harus pakai modul dulu ya, modul atau pakai step down atau pakai stafol yang tegangannya 5 volt baru bisa ini nyala gitu ya guys. Jadi ini adalah LED RGB yang nanti aku pakai untuk pembuatan lazy ya. Jadi ini ceritanya aku beli dua. Nah, oke. Jadi yang satu untuk depan, yang satu untuk di belakang. Jadi ini kalau nggak salah 1 meter. Iya, kalau nggak salah segini 1 meter ya. Jadi ini untuk belakang nggak nyampe 1 meter habisnya, kemarin masih sisa ya. Oke, dan ini yang masih full, ini rencana nanti mau dibuat di depan. Sebentar aku lihat yang di depan ini sisa separuh kalau nggak salah, cukup. Oh ini yang full guys,
Ini yang full, yang ini separuh. Oke. Jadi sebenarnya untuk pembuatan lazy, nah, untuk lampu belakang ini sebenarnya butuh setengah meter aja udah cukup ya. Jadi ini 1 meter kan satu roll. Jadi ini masih ada separuh kemarin. Jadi kesininya anggap 250 cm, 250 cm. Sorry, 25 cm, 25 cm ya. Ini ke 20. Jadi totalnya 50 cm. Dan ini sisanya masih 50 cm gitu ya, guys. Dan ini nanti yang utuh 1 meter, nanti ini aku taruh di depan. Dan ini juga masih bisa digunakan lagi ya, karena kan tinggal kalian solder kayak gini, nanti masih bisa digunakan lagi gitu ya. Oke, ini untuk lampu belakang sisanya, dan kita nanti praktekin waktu nyala gimana gitu ya guys. Jadi sebenarnya tanpa dicat sudah bagus sebenarnya ini ya guys, dan udah rapi aja, tinggal finishing pemasangannya gitu ya guys. Oke, jadi buat teman-teman kalau pengen ekonomis ya kita bikin sendiri gitu ya. Cuman kalau nggak mau ribet ya kalian beli, dan harganya memang mahal ya karena memang buatnya susah banget ya guys. Jadi nggak semua orang kayaknya bisa, meskipun aku yang kayaknya bisa-bisa gini juga agak susah juga gitu ya guys. Oke, kita cobain dulu aja untuk lampunya kayak gimana gitu. Oke, dan untuk hasilnya kayak gini ya guys. Oke, kita coba pasangkan aja untuk negatifnya, kemudian ini untuk positifnya gitu gitu. Oke. Nah, kayak gini guys, nice ya. Jadi ini tanpa dicat udah membentuk pola ya, karena tadi kita pakai pola yang kayak gini ya, pakai PVC board kalau nggak salah. Aku lupa namanya ya, antara ini sama ini ya guys. Jadi ini yang bahan kayak apa namanya nih, pralon ya, cuman pralon tapi yang udah lembaran, bener-bener lembaran, bukan pralon yang dilurusin. Kalau ini apa aku lupa namanya, nanti aku cek dulu ya guys. Oke. Nah kayak gini guys. Jadi sebenarnya tanpa dicat udah bagus ya, kayak gitu ya, tanpa dicat ya. Jadi sebenarnya kenapa ada solasi ini, memang rencananya mau tak cat kayak gitu ya. Terus untuk mempermudah pola saat kita bikin yang di dalam kayak gitu. Jadi ini hanya untuk mempermudah aja ya solasi ini ya sebenarnya. Nah terus kemudian untuk lampu remnya di sini ya guys, cuman modulnya belum tak pasang, jadi nanti bisa kedip-kedip. Oke, bentar lagi aku nyoba praktekin kedip-kedipnya gimana gitu ya guys. Oke guys, jadi nanti kalau rem nyalanya kayak gini ya, untuk lampu remnya berkedip gitu ya. Oke, dan kalau sen kita coba dulu sennya kayak apa. Oke, kayak gini. Nah kayak gini guys, nah ini dia. Aduh, ternyata di no, sorry guys, ada gangguan ini. Oke dah, nah mungkin nanti aku lanjut untuk video perkembangannya gimana ya, karena emang agak susah buatnya, jadi butuh waktu yang lama. Mungkin itu aja sih, sekian video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, ditunggu untuk video berikutnya. Oke, see you.